Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang keluasan hati. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Apa yang disampaikan Paulus tadi, kita bisa lihat ada dua kondisi hati, yaitu kondisi hati yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu hati yang luas, hati yang terbuka lebar bagi jemaat di Korintus. Dan sebaliknya ada hati yang dikatakan Rasul Paulus hati yang sempit. Ya, jemaat Korintus punya hati yang sempit. Ya, artinya hati yang tidak memiliki tempat yang luas untuk menerima Rasul Paulus. Yang dituliskan di situ ya dikatakan bahwa bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Nah, mari kita akan lihat apa artinya keluasan hati. Keluasan hati atau hati yang terbuka lebar itu artinya hati yang mampu menerima banyak hal dalam kehidupan ini, ya, baik yang hal yang enak maupun yang tidak enak. Ya, kalau hal yang enak itu pasti ya mudah untuk kita terima dalam hati kita, hal-hal yang menyenangkan ya. Tetapi untuk hal-hal yang tidak enak ya itu sulit bagi kita ya untuk bisa menyediakan hati kita. Hal-hal yang tidak enak ini bukan berarti kita menyediakan hati kita untuk hal-hal yang berdosa, iri hati, sakit hati, bukan itu maksudnya ya, tetapi memiliki keluasan hati untuk menerima apapun ya yang ada di sekitar kita, itu kita bisa memiliki keluasan hati untuk menerimanya. Yang pertama, kita adalah mampu menerima orang-orang di sekitar kita dengan segala macam perbedaan, kelebihan dan kekurangan orang-orang tersebut. Ya, kita punya banyak orang-orang di sekitar kita ya, keluarga ya, kalau keluarga itu tentu kita punya tempat ya di hati kita untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi. Tapi ada banyak orang di sekitar kita ya, mungkin ada teman ya, atau bahkan mungkin ada orang-orang yang memusuhi kita ya, orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menyakiti kita ya. Nah, mari kita juga belajar memiliki keluasan hati ya, untuk menerima ya orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang mengecewakan kita. Ya, kita tidak perlu menyimpan perlakuan-perlakuan mereka, kata-kata mereka yang menyakitkan, tapi mari kita menyediakan hati kita ya, untuk pribadi-pribadi mereka, untuk kita bisa berbaik hati, untuk kita bisa berdamai dengan mereka, untuk kita juga bisa mendoakan mereka. Yang kedua, keluasan hati memampukan kita menerima saran, kritik, nasihat, dan teguran. Ya, tidak mudah untuk orang itu bisa menerima teguran, ya, untuk bisa menerima kritikan. Itu dibutuhkan keluasan hati. Untuk bagaimana kita membuka hati lebar-lebar, menyediakan hati kita untuk setiap saran, teguran, dan kritikan. Karena mari kita percayai bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Ya, seringkali kita tidak bisa melihat kesalahan kita sendiri, ya kita butuh nasihat orang lain, kita butuh teguran, kritikan orang lain. Mari kita memiliki kebesaran hati ya untuk bisa menerima semuanya itu. Nah, yang ketiga, keluasan hati memampukan kita untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, kita lihat contohnya bagaimana Ayub, dia mengatakan bahwa apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk. Bagaimana Ayub memiliki keluasan hati untuk menerima kondisi yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidupnya. Ya, dengan memiliki keluasan hati di mana kita mampu menerima orang-orang dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dalam hati kita, kita mampu untuk menerima saran, kritikan, dan teguran. Dengan keluasan hati kita mampu menerima kondisi yang tidak menyenangkan, maka dampaknya kehidupan kita akan mengalami kedamaian, kesenangan, sukacita, banyak teman. Ya, orang yang tidak memiliki keluasan hati, ya, dia akan membuat hidupnya itu lebih sulit. Di sini dia punya orang yang tidak dia sukai, di sana ada orang yang dia benci, maka dia tidak akan menjalani hidup dengan bahagia.
Ya, tetapi orang memiliki keluasan hati, dia akan memiliki damai sejahtera dimanapun dia ada. Dia bisa berdamai dengan banyak orang, dia bisa berdamai dengan situasi dan kondisi, dan dia juga akan memiliki banyak teman, ya, banyak orang-orang ya di sekitarnya di mana dia bisa bersuka cita bersama. Jadi mari kita buka hati selebar-lebarnya. Yang terutama tempatkan Yesus yang terutama di dalam hati kita. Maka Yesus akan memampukan kita untuk memiliki hati yang terbuka lebar dan memiliki kelapangan hati sehingga kita bisa menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera dan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Tolong kami untuk memiliki keluasan hati, untuk kami bisa menerima orang-orang di sekitar kami, untuk kami belajar untuk menerima teguran, menerima kritikan, dan kami belajar menerima situasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Beri kepada kami kemampuan untuk kami membuka hati selebar-lebarnya. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.